Halo teman-teman semua, welcome back to Besties YouTube channel. Di sini kita beranggotakan Amelia Mutiara dan Sherina Salsabila. Pada kali ini, kita berdua akan menjelaskan analisa laporan keuangan, metode horizontal, metode vertikal, dan metode indeks. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan pada metode analisis horizontal, vertikal, dan indeks. Sebelum memasuki 3 metode analisis keuangan, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah analisis perbandingan laporan keuangan yang dapat membantu pelaku usaha untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan, serta perubahan yang terjadi dalam pos-pos laporan keuangan. Terdapat 3 metode untuk melakukan analisis perbandingan ini, yaitu metode yang pertama, metode horizontal, yang kedua, metode vertikal, dan yang ketiga, metode indeks. Metode horizontal dapat memperlihatkan kecenderungan perubahan pada pos-pos dalam laporan keuangan sehingga dapat terlihat kinerja dan perkembangan perusahaan. Metode vertikal dapat memperlihatkan performa perusahaan pada suatu periode, sedangkan metode indeks didasarkan pada data historis dari laporan keuangan perusahaan dan data perkiraan dari performa atau rencana ke depan perusahaan. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan 3 metode. Yang pertama adalah analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis persentase peningkatan maupun penurunan yang terdapat dalam pos-pos akun laporan keuangan dari beberapa periode. Analisis horizontal membandingkan dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan saat ini dan laporan keuangan tahun sebelumnya yang digunakan sebagai dasar. Berikut langkah-langkah untuk menganalisis horizontal. Yang pertama, bandingkan dua periode laporan keuangan, atau jika membandingkan 3 atau lebih laporan, maka tentukan periode awal yang menjadi dasar perbandingan. Yang kedua, tentukan jumlah peningkatan atau penurunan untuk setiap akun. Yang ketiga, tentukan persentase peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. Yang keempat, lakukan analisis. Baik teman-teman, berikut terdapat contoh perhitungan dari analisis horizontal yang diambil dari laporan laba rugi PT Mutiara Rizky pada tahun 2019 dan 2020. Sebagai contoh, untuk mencari angka pada kenaikan atau penurunan, kita dapat mencarinya dengan angka penjualan pada tahun 2020 sebesar 20 juta rupiah dikurang angka pada penjualan pada tahun 2019 sebesar 17.200.000 rupiah, sehingga kita mendapatkan selisih sebesar 2.800.000 rupiah. Dan untuk mencari angka pada persentase, kita dapat membagi angka dari kenaikan atau penurunan sebesar 2.800.000 rupiah dibagi angka pada penjualan tahun 2019 sebesar 17.200.000 rupiah, sehingga kita mendapatkan angka 16,3%. Cara tersebut bisa kita lakukan untuk semua akun di laporan laba rugi, sehingga kita akan mendapatkan hasil-hasil seperti tabel di atas. Dari kesimpulan analisis yang sudah kita hitung, berdasarkan laporan laba rugi di atas, hasil analisis horizontal menjelaskan bahwa penjualan pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan pada tahun 2019, sehingga terjadi kenaikan sebesar 16,3%. Hasil analisis kedua adalah harga pokok penjualan juga terjadi kenaikan sebesar 16,3%, diikuti dengan laba kotor, beban operasional, dan laba operasional. Sedangkan pendapatan dan keuntungan lainnya mengalami penurunan sebesar minus 24,2%. Begitu juga dengan beban dan kerugian lain mengalami penurunan sebesar minus 10,5%, sehingga menghasilkan kenaikan pada laba bersih sebesar 44,2%. Untuk metode yang kedua adalah analisa vertikal.
Analisa vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun dalam laporan keuangan tunggal. Analisa vertikal bertujuan untuk memahami struktur dan perubahan proporsi komponen keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Berikut contoh perhitungan analisis vertikal yang diambil dari neraca suatu perusahaan. Sebagai contoh, untuk menghitung persentase dari kas pada tahun 2020, dapat dihitung dengan membagi angka dari kas tahun 2020 sebesar 5.500.000 dibagi dengan total aset keseluruhan. Pada tahun 2020 sebesar 25.100.000, sehingga kita dapat angka persentase yaitu 21,9%. Begitu pula, pada tahun 2019, kita dapat membagi angka kas pada tahun 2019 sebesar 5 juta dibagi dengan total keseluruhan aset pada tahun 2019 sebesar 21.360.000. Sehingga kita dapat angka persentase yaitu 23,4. Cara tersebut bisa kita terapkan untuk mencari persentase semua akun aset. Baik teman-teman, begitu pula dengan akun liabilitas, kita dapat mencari angka persentase pada tahun 2020 dengan cara membagi angka pada hutang usaha pada tahun 2020 sebesar 400.000 dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 9.100.000, sehingga kita dapat angka persentase 4,4%. Hal tersebut bisa dilakukan di tahun 2019 dengan cara membagi angka hutang usaha pada tahun 2019 sebesar 600.000 dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 sebesar 6.650.000, sehingga menghasilkan angka persentase 9%. Cara tersebut bisa kita terapkan untuk semua akun pada akun liabilitas dan ekuitas. Dari analisa vertikal yang sudah kita hitung, hasil analisanya menjelaskan bahwa neraca di atas terjadi penurunan pada aset lancar yang awalnya sebesar 48,7% menjadi 43%. Sedangkan terjadi kenaikan pada aset tetap yang awalnya sebesar 51,3% menjadi 57%. Pada liabilitas mengalami penurunan yang awalnya sebesar 26,3% menjadi 12,1%. Sama halnya dengan ekuitas, terjadi kenaikan yang awalnya 73,3% menjadi 87,9%. Berikutnya yang ketiga adalah analisa indeks. Analisa indeks adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan apakah naik, turun, atau tetap. Rasio ini menggambarkan ukuran tentang sampai sejauh mana aktiva ini telah dipergunakan di dalam kegiatan perusahaan. Langkah-langkah dalam menganalisis indeks yang pertama adalah menentukan tahun dasar, yaitu tahun yang dianggap normal. Yang kedua, menentukan angka indeks 100 pada tahun dasar untuk masing-masing pos dalam tahun dasar. Yang ketiga, pos-pos dari periode laporan yang dianalisis dibandingkan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan dasar. Yang keempat, pada umumnya tidak semua pos-pos neraca dan laporan laba rugi dari beberapa periode dihitung. Baik teman-teman, berikut merupakan contoh perhitungan dari analisis indeks yang diambil dari laporan laba rugi sebuah perusahaan. Di sini, kita dapat mencari angka indeks dengan menentukan satu tahun sebagai tahun dasar, yaitu tahun 2019. Untuk mencari angka indeks, kita dapat membagi angka penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp2.860.000 dibagi angka penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp2.800.000 dan menghasilkan angka indeks pada tahun 2020 sebesar 102%. Begitu pula untuk tahun 2021, kita dapat membagi angka penjualan pada tahun 2021 sebesar Rp3.310.000 dibagi
angka penjualan pada tahun 2019 sebesar 2.800.000 sehingga kita mendapatkan angka indeks di angka 118%. Begitu pula pada tahun 2022 kita dapat membagi angka penjualan pada tahun 2022 sebesar Rp3.740.000 dibagi angka penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp2.800.000 sehingga menghasilkan angka indeks sebesar 134%. Cara tersebut bisa kita lakukan untuk semua akun pada laporan laba rugi. Berdasarkan contoh perhitungan analisis indeks yang sudah kita hitung, hasil analisanya menjelaskan bahwa berdasarkan laporan laba rugi di atas, dapat dijelaskan penyajian dengan metode indeks menunjukkan bahwa hampir semua komponen laba rugi meningkat. Terjadi kenaikan yang signifikan pada penjualan dan laba kotor sehingga mempengaruhi kenaikan yang signifikan pula pada laba bersih. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan peningkatan laba yang signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022.